Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema penerapan nilai berakhlak dalam kehidupan dan dunia kerja. Seperti yang kita ketahui, berakhlak merupakan nilai dasar yang terdiri dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai-nilai ini tidak hanya penting dalam dunia kerja, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Bersama saya telah hadir 4 rekan yang akan berbagi pandangan mengenai penerapan nilai berakhlak. Dan pertama ada narasumber satu, Kakak Ernest Raja. Halo, selamat malam kakak. Terima kasih Kakak Ernest. Ada narasumber dua, Kakak Uli Yandri Slomi. Halo semua, Jin. Oh, terima kasih. Ada narasumber tiga, Kakak Valerio Nuajolo. Halo, selamat malam semua kakak. Dan ada notulen kita, Kakak Hense Amalo. Halo semuanya. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan semua yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam podcast kali ini. Nah, kita mulai dari nilai akuntabel dan kompeten. Nah, menurut Kakak Ernest, narasumber satu, akuntabel dan kompeten itu apa sih? Dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Baik, terima kasih kakak Fajar untuk kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, teman-teman, mari kita mengenal apa itu akuntabel dan kompeten. Akuntabel adalah sikap bertanggung jawab atas setiap tindakan, keputusan, dan hasil pekerjaan yang kita lakukan. Artinya, kita tidak lari dari tanggung jawab dan siap menerima konsekuensi dari apa yang kita kerjakan. Sedangkan kompeten adalah kemampuan untuk terus belajar, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, serta memberikan hasil terbaik dalam setiap pekerjaan. Dan untuk penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kompeten dan akuntabel itu keduanya bisa berjalan berbarengan, bisa bersama-sama. Misalnya saat kita diberikan tugas, kita menyelesaikannya tepat waktu dan sesuai aturan sebagai bentuk tanggung jawab. Namun tidak berhenti di situ, kita juga berusaha meningkatkan kualitas pekerjaan dengan belajar hal baru, mencari referensi, dan menerima masukan agar hasilnya semakin baik. Jika kedua nilai ini diterapkan bersama-sama, kita tidak hanya menjadi pribadi yang dapat dipercaya, tetapi juga profesional dan siap menghadapi tantangan. Begitu Kakak Fajar. Terima kasih. Oke, oke. Jadi tanggung jawab dan kemauan untuk terus belajar menjadi kunci ya dalam nilai-nilai ini. Ya, seperti saya bilang Kakak, Oke, terima kasih Kakak Ernest. Mungkin kita bisa lanjut ke narasumber dua, Kakak Uli. Nah, menurut Kakak sendiri, apa sih itu narasumber itu harmonis dan loyal menurut Kakak? Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Kalau nilai harmonis dan loyal itu pertama nilai harmonis. Nilai harmonis itu mengajarkan kita untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan. Dalam kelompok atau organisasi, perbedaan itu sesuatu yang biasa atau wajar. Namun perbedaan tersebut harus disikapi dengan sikap terbuka dan saling menghormati. Kalau untuk nilai loyal sendiri itu berarti memiliki komitmen dan dedikasi terhadap organisasi atau tim. Loyal itu bukan berarti mengikuti semua hal tanpa kritik, tetapi tetap menjaga nama baik organisasi dan berkontribusi secara positif. Mungkin itu dari saya. Oke, itu ya mungkin dari Kakak Uli. Mungkin coba Kakak Uli berikan contoh-contoh sederhana aja dalam nilai-nilai harmonis dan loyal. Oh, contoh ya. Kalau contoh itu seperti kita bekerja dalam kelompok. Kita mendukung keputusan yang telah disepakati bersama dan membantu anggota lain agar tujuan kelompok itu dapat tercapai dengan baik. Mungkin itu contoh yang bisa saya berikan. Oke, terima kasih Kakak Uli. Mungkin kita akan lanjut ke nilai berakhlak yang berikut, yaitu ada nilai adaptif dan kolaboratif. Mungkin ini kesempatan untuk narasumber tiga menjelaskan apa pendapat kakak sendiri terhadap adaptif dan kolaboratif. Mungkin kakak dispersi.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, adaptif berarti mampu menyesuaikan diri dengan perubahan. Saat ini perkembangan teknologi berlangsung cepat, sehingga kita harus siap-siap belajar terkait hal baru agar kita tidak tertinggal. Sedangkan kolaboratif berarti bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Kolaborasi sangat penting karena tidak semua pekerjaan dapat kita selesaikan sendiri. Mungkin itu saja dari saya, Kakak. Saya kembalikan. Oke, jadi eh, mungkin kita mau tanya lagi nih, menurut kakak sendiri, itu kenapa kedua nilai ini sangat penting kalau dari kakak pribadi? Oke, baik. Menurut saya kedua nilai ini sangat penting karena di dunia yang saat ini terus berubah, orang yang adaptif akan lebih mudah menghadapi tantangan. Sedangkan kolaborasi memungkinkan kita memperoleh ide dan solusi yang lebih baik melalui kerjasama tim. Eh, Kira-kira itu saja pendapat dari saya, Kakak. Saya kembalikan. Oke, terima kasih kakak narasumber tiga terus atas pendapatnya. Nah, selain ada nilai-nilai yang telah disebutkan, ada juga yang namanya nilai berorientasi pelayanan. Eh, Coba kita ke kakak Natulen, mungkin kita kasih kesempatan untuk menurut kakak sendiri apa itu berorientasi pelayanan? Guys. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, berorientasi pelayanan berarti memberikan pelayanan terbaik kepada orang lain dengan ramah, cepat, dan solutif. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini dapat diterapkan dengan membantu teman yang mengalami kesusahan, memberikan informasi yang benar, dan bersikap sopan kepada siapapun. Jika kita semua nilai berakhlak ini diterapkan secara konsisten, maka akan tercipta lingkungan yang produktif, nyaman, dan saling mendukung. Terima kasih. Oke, luar biasa jawaban dari kakak. Terima kasih kakak. Uh, Baik teman-teman, dari diskusi hari ini kita dapat memahami bahwa nilai berakhlak bukan hanya slogan, tetapi pedoman perilaku yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia kerja. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah berbagi pandangan dan pengalamannya. Saya selaku moderator pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih.